Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Nurul dan saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani dua teman saya yaitu Ihsan dan Satria. Di video ini kita akan bahas topik yang sangat penting yaitu penilaian kinerja. Apa sih penilaian kinerja? Singkatnya, penilaian kinerja proses mengevaluasi seberapa baiknya karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja. Pengertian penilaian pelaksanaan pekerjaan. Nah, kita lihat di dalam gambar ini ya. Penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai apakah seorang karyawan ataupun pegawai telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Secara keseluruhan, baik dari secara kualitas, kuantitas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam materi berikutnya, slide berikutnya, penilaian tidak hanya hasil fisiknya dari gambar kita dapat melihat ya, tetapi meliputi yang pertama yaitu kemampuan kerja. Nah, kemampuan kerja ini adalah bagaimana seseorang mampu untuk menyelesaikan di dalam setiap pekerjaannya. Yang kedua, disiplin. Nah, disiplin juga penting di dalam penilaian. Karena disiplin seorang karyawan ataupun pegawai baik dari segi waktu, peraturan maupun dari seragam maupun dalam tingkah laku itu juga akan menjadi penilaian. Di dalam yang ketiga adalah penilaian dalam hubungan kerja. Bagaimana hubungan kerja dengan rekan sejawat, hubungan kerja kepada atasan, kepada bawahan maupun kepada pihak eksternal. Nah, ini juga dilihat ya. Dan kemudian adalah penilaian di dalam prakarsa atau kita tahu yaitu inisiatif. Nah, di dalam penilaian di dalam inisiatif ini adalah bagaimana seorang karyawan ataupun pekerja dia mampu untuk melakukan prakarsa ataupun inisiatif di dalam membuat suatu pekerjaannya. Nah, kemudian adalah yang kelima yaitu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini penting bagaimana seorang karyawan ataupun pegawai dalam mengelola baik dari segi inovasi, perubahan maupun dari segi lingkungan dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah yaitu hal-hal khusus yang sesuai dengan bidang kerjaan dan level pekerjaan ataupun dari segi kompetensi yang kita tahu ya. Kompetensi ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial maupun kompetensi sosiokultural. Nah, kalian pernah nggak sih lihat ada karyawan yang cepat sekali naik jabatan dan dapat bonus atau justru sering diikutkan pelatihan tambahan? Kenapa bisa beda-beda gitu ya? Nah, ternyata jawabannya ada di penilaian kerja. Karena lewat proses inilah perusahaan bisa menilai apakah seorang karyawan sudah memenuhi harapan, perlu ditingkatkan, atau malah melampaui target. Penilaian kinerja bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang paling sering yaitu ada satu istilah yang kamu nggak tahu kalau masuk ke dunia kerja. Namanya KPI. KPI ini maksudnya Key Performance Indicators atau metode yang dipakai untuk ngeset target kita ketika kerja dan juga mengukur kemajuan kerja dengan tujuan yang relevan. Plus, ini juga mudahin aku, para HRD, untuk mengevaluasi kinerja karyawan dengan lebih baik. Karyawan yang KPI-nya tercapai bisa dapat banyak keuntungan, kayak dapat bonus, penghargaan, atau bahkan naik gaji. Biasanya, di akhir tahun gini, para HRD lagi sibuk-sibuknya mengevaluasi kinerja karyawan. Cuma ya, satu tantangan adalah cara ukur kinerja suka nggak akurat, kurang efektif, atau nggak transparan, apalagi kalau jumlah karyawannya banyak sampai ribuan. Nah, kalau udah kayak gini, coba deh beralih ke manajemen performa digital yang lebih akurat, real time, dan pasti. Kinerja kamu tahun ini udah oke, cuma mungkin bisa lebih ditingkatin lagi aja ya teamworknya. Loh, kok bos bisa tahu ya? Gue rasa kinerja teamwork gue bagus. Nah, yang tadi itu namanya 360 degree feedback. Jadi, bukan cuma atasan kamu aja yang bisa nilai kinerja kamu, tapi penilaian juga bisa datang dari peer review, subordinate review, supervisor review, dan juga self-assessment. Keuntungan dari 360 degree feedback itu banyak loh.
Pertama, penilaian yang kamu dapetin bisa lebih adil dan objektif karena feedback yang kamu dapatkan berasal dari berbagai sudut pandang. Kedua, hal ini bisa bantu karyawan perusahaan kamu untuk mengerti strength dan weakness-nya secara real. Dan yang terakhir, kamu sebagai HRD bisa bikin strategi pengembangan sumber daya manusia yang lebih akurat. Jadi, kalau nanti kamu kerja di bidang HRD, saran aku cobain teknik ini, supaya evaluasi karyawan di perusahaan kamu bisa lebih transparan dan juga akurat. Menurut kamu, 360 degree feedback ini efektif? Jenis assessment memiliki tujuan dan manfaatnya masing-masing. Self-assessment adalah cara yang bagus untuk individu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Dengan memahami diri sendiri, mereka dapat mengarahkan pengembangan pribadi mereka. Penilaian kinerja penting banget loh. Penting untuk perusahaan. 1. Tahu siapa yang layak dipromosikan. 2. Menentukan pelatihan yang dibutuhkan. Penting untuk karyawan. 1. Dapat feedback yang membangun 2 kesempatan. Naik jabatan dan dapat bonus. Berikut langkah-langkah implementasi penilaian kinerja. 1. Tentukan tujuan penilaian. 2. Pilih metode penilaian yang tepat. 3. Menyusun indikator yang jelas dan terukur. 4. Sosialisasikan ke karyawan. 5. Lakukan penilaian secara berkala. 6. Berikan umpan balik. 7. Tindak lanjuti seperti training, promosi, atau perbaikan kerja. Kemudian di dalam syarat-syarat penilaian, nah dalam syarat-syarat penilaian di dalam gambar kita dapat melihat ya, itu ada 5, yaitu harus relevance, harus acceptability, reliability, sensitivity, dan practicality. Di dalam slide selanjutnya saya akan membahas satu-satu. Ini syarat-syarat penilaian kinerja sehingga membuat di dalam organisasi itu lebih terukur. Ya, mari kita lihat. Nah, yang pertama relevance. Nah, penilaian kinerja harus relevan. Karena apa? Supaya suatu sistem ini, penilaian ini digunakan untuk mengukur hal-hal kegiatan yang ada hubungannya. Kalau kalian sebagai seorang pemasaran ya, berarti kan bagaimana terukur di dalam seberapa banyak produk yang kalian jual misalnya, ya. Kalau misalnya kalian sebagai seorang analisis, seberapa banyak data yang kalian kerjakan. Nah, itu ya, relevan job desk kalian dengan pekerjaan yang kalian hasilkan. Dan kemudian ada hubungan yang ada di dalam kesesuaian antara pekerjaan dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam pekerjaan itu, ya, rencana kerja di awal tahun. Nah, kemudian penilaian kinerja yang kedua yaitu di sini adalah harus acceptability. Ya, acceptability ini maksudnya apa nih? Ini adalah sistem penilaian yang dapat diterima. Ya, jangan misalnya kayak kita cerita apa tuh ya, membangun candi dalam waktu semalam ya. Itu impossible banget tuh ya. Nah, di sini kita harus melihat acceptability itu, yaitu pekerjaannya itu harus dapat diterima ya di dalam pengukurannya gitu loh. Jadi itu yang reliable. Nah, dari pelaksanaan maupun dari pencapaiannya dia. Nah, itu acceptability. Ya. Kemudian berikutnya adalah harus reliability ya. Sistem penilaiannya harus dapat dipercaya, konsisten, stabil. Nah, ini penting ya, harus dapat dipercaya. Apa yang ada kenyataannya itulah yang harus dinilai gitu loh. Jadi tidak ada hal yang lain di luar itu gitu loh. Nah, reliabilitas ini juga di dalam sistem penilaian kinerja dipengaruhi oleh waktu dan frekuensi penilaian. Kayak kita misalnya di aparatur ya, kita mengenal dengan SKP ya, sistem kinerja pegawai, kan itu kan frekuensinya kan 3 bulan sekali ya, yang tadinya 6 bulan sekali, setahun sekali, sekarang jadi 3 bulan sekali per triwulan. Nah, itu ya frekuensi penilaian reliabilitas. Nah, kemudian penilaian kinerja juga harus sensitivity. Sensitivity ini maksudnya apa? Sistem penilaian yang cukup peka dalam membedakan dan menunjukkan kegiatan yang berhasil dan sukses, cukup ataupun yang gagal. Nah, ini harus sensitif, harus melihat kalau sukses seperti apa, kalau misalnya cukup seperti apa, kalau gagal seperti apa. Nanti ini hubungannya dengan reward and punishment. Nah, itu ya. Nah, dan juga yang terakhir yaitu sistem penilaian kinerja harus practicality. Practicality maksudnya apa? Practicality ini maksudnya yang dapat mendukung dalam tercapai tujuan organisasi. Ya, jadi nggak serampangan, namun harus praktikal, harus benar-benar
terarah di dalam pencapaian di dalam organisasi. Studi kasus tentang kinerja meningkat karena KPI. Saya lihat bulan ini kamu dapat 3 klien ya? Kan targetnya 10 klien? Iya Pak, saya bingung harus mulai dari mana. Mulai bulan ini kita terapin KPI ya? Target kamu dapat 10 klien per bulan. Follow up minimal 90%. Kalian klien sama promosi produk 4 kali seminggu ya. Wah, jadi lebih jelas. Baik Pak, saya siap coba. Dengan KPI ini jadi lebih terarah. Aku tahu harus ngapain. Bagus sekali kamu berhasil closing 11 klien bulan ini. Kesimpulan, penilaian kinerja bukan sekadar menilai, tapi alat untuk tumbuh bersama. Kalau sistem baik, perusahaan dan karyawan sama-sama berkembang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, and di komen guys.